Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan bicarakan terkait dengan salah satu bentuk prosesor, yaitu uniprocessor scheduling. Jadi, kalau dulu di awal itu di pendahuluan sudah disebutkan ya, untuk prosesor itu ada yang berbentuk uniprosesor, kemudian ada yang multiprosesor. Oke, sebagaimana yang kita ketahui, uniprosesor itu adalah saat pemroses, prosesor dia hanya akan bisa mengeksekusi satu proses dalam satu waktu. Berbeda dengan multiprosesor, kita bisa melakukan beberapa proses sekaligus. Nah, untuk melakukan proses ini, pastinya tugas-tugas yang masuk ke dalam sebuah prosesor itu tidak hanya satu, tapi ada banyak tugas yang bisa masuk. Nah, kemudian bagaimana prosesor itu akan menerapkan penjadwalan jika di sini dia dalam satu waktu hanya bisa memproses satu. Oke, kalau kita lihat tujuannya di sini jelas ya, adalah kita bisa menerapkan, memanajemen proses-proses yang masuk pada prosesor itu untuk dieksekusi berdasarkan pembagian waktu tertentu. Nah, tujuannya apa? Ini adalah nanti tidak kemudian proses itu langsung kita eksekusi begitu saja, tapi juga nanti harus memperhitungkan waktu respon, kemudian throughput dan efisiensi prosesor. Sehingga meskipun banyak proses itu berjalan secara nanti yang masuk itu bisa jadi dia akan masuk ada banyak proses sekaligus, tetapi harus kita atur. Dan mungkin kita bisa mengatur walaupun proses itu datangnya terakhir, satu proses itu datangnya terakhir, tetapi si prosesor itu bisa memproses terlebih dahulu dengan menggunakan algoritma tertentu. Dan di sini untuk uniprosesor itu maka dalam satu waktu hanya ada satu proses yang berjalan. Nah, untuk penjadwalan itu bisa kita bagi menjadi 3. Untuk penjadwalan kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah bentuk yang kita sebut sebagai long term scheduling, kemudian ada medium scheduling, dan juga short term scheduling. Apa yang dimaksud dengan masing-masing penjadwalan itu? Lihat sini. Oke, long term scheduling ini adalah keputusan untuk menambah dalam kumpulan untuk dieksekusi. Sedangkan kemudian untuk yang medium term scheduling ini adalah keputusan untuk menambah banyaknya proses baik itu secara parsial atau penuh di dalam memori utama. Kemudian untuk short term scheduling ini adalah keputusan untuk menentukan proses seperti yang mana proses tersebut tersedia, mana yang akan dieksekusi oleh prosesor selanjutnya. Nah, di sini untuk selain 3 tadi ya, penjadwalan yang tingkat rendah, menengah ataupun panjang, itu ada juga yang kita sebut sebagai I/O scheduling. Jadi ini untuk tipe scheduling secara keseluruhan itu, jadi kalau yang tadi long term, medium, dan short term itu berdasarkan waktunya, maka ada juga yang kita sebut sebagai I/O scheduling. Ini adalah penjadwalan input-output. Ini adalah keputusan untuk menentukan proses di mana permintaan I/O yang tertunda itu akan ditangani oleh peralatan I/O yang tersedia. Nanti untuk penjadwalan I/O ada pembahasannya tersendiri. Jadi kita di sini yang kita lihat adalah
Untuk materi hari ini bagaimana kita mengatur proses-proses yang masuk, oke. Mana dulu yang harus kita proses, kemudian berapa lama waktu prosesnya pada sebuah prosesor tunggal. Nah, di sini kalau Anda ingat dulu ya diagram proses, ini bisa kita gambarkan seperti ini ya. Ini sebuah proses itu baru muncul, kemudian saat dia ready, di suspend, atau kemudian sampai ke ready. Nah, ini adalah saat ini untuk penjadwalan yang long term, jadi jangka panjang. Oke, jangka panjang. Kemudian untuk dari ready, dari suspend sini ke ready, ini adalah penjadwalan jangka menengah. Oke. Sedangkan dari ready ke running, oke, itu kan sebenarnya prosesnya kan lebih waktu tunggunya lebih pendek, jauh lebih pendek. Maka itu kita sebut sebagai short term scheduling, running, selesai. Nah, kemudian pada diagram 5 keadaan, 5 step diagram yang dulu, maka saat sebuah proses itu dari sini blok atau suspend menjadi blok ini, maka penjadwalannya ini kita sebut juga dengan sebagai medium term scheduling. Jadi di sini, oke, ini untuk yang long termnya, oke, lebih panjang ya waktunya, karena dia kan berarti harus menunggu proses-proses yang lain berjalan sampai dia selesai sehingga dia bisa berubah ke keadaan berikutnya. Ini long term, kemudian ini medium, sedangkan ini adalah ya bentuk dari short term scheduling. Kemudian kita melihat ini dari sisi level schedulingnya. Ini dari sama ya, sebenarnya kan yang melatar belakangi penjadwalan ini adalah bagaimana satu proses itu berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Jadi di sini digambarkan ada kita punya dia kondisi running, dia kondisi ready, kemudian block, dan ini bentuk short term-nya, kemudian di sini, oke, ini di sini ini adalah bentuk medium term-nya untuk gambaran penjadwalannya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nanti Anda bisa mencari referensi, Anda baca-baca sendiri sebenarnya untuk implementasinya seperti apa. Nah, kalau kemudian saya coba untuk membentuknya, oke, kita bandingkan dari ketiga penjadwalan tadi, maka untuk yang kita mulai dari yang short term-nya ya, penjadwalan jangka pendek, short term scheduling ini biasa kita sebut juga, kita kenal sebagai dengan istilah dispatcher. Oke. Ini paling sering dieksekusi. Nah, penjadwalan ini biasanya dipanggil saat ada kejadian khusus. Misal adanya clock interrupt, kemudian ada interupsi input output, kemudian ada operating system call, serta adanya signal. Kemudian, untuk yang medium term scheduling, ini hubungannya terkait dengan proses swapping. Jadi ini adalah bagian dari fungsi swapping. Jadi kalau Anda ingat, swapping itu adalah bagaimana data ini ya, swap in, swap out dari disk utama, kemudian kita swap out ke keluar. Oke, minggu lalu sudah dijelaskan juga ya, beberapa minggu lalu bagaimana bentuknya dari swapping tadi. Nah, ini kita gunakan untuk mengatur derajat multiprogramming berdasarkan pada kebutuhan. Sedangkan yang berikutnya adalah long term scheduling. Apa itu long term scheduling? Maka penjadwalan ini adalah menentukan program yang akan dimasukkan dalam sistem untuk diproses. Selain itu, long term scheduling ini juga dapat mengendalikan derajat multiprogramming. Oke. Di mana semakin banyak proses, maka akan semakin kecil persentase waktu eksekusi tiap proses.
Ya, semakin banyak proses berarti kan untuk sekian waktu proses yang ada kita harus membaginya dalam proses yang ada. Jadi proses waktu eksekusinya juga akan semakin pendek. Oke. Nah, di sini kita bicara tentang short term scheduling ya. Ini dia user oriented, oke, tergantung terhadap waktu respon. Ini adalah waktu yang digunakan antara proses dia dimasukkan sampai dia dikeluarkan ya, input output. Kemudian saat dia kita lihat dari sistem oriented, ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan prosesor itu secara efektif dan efisien. Oke, sudah dijelaskan juga ya untuk prosesor, di sana ada keterbatasan sumber daya, sementara proses yang masuk tidak hanya satu. Berarti kita harus atur sedemikian sehingga proses itu bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Kemudian yang berikutnya adalah hubungannya dengan performa, kinerja dari sistem. Ini berbentuk dia bisa kita ukur, oke ya. Ada kuantitasnya, ada angkanya. Apa yang bisa kita ukur antara lain waktu respon dan juga throughput. Sedangkan jika tidak terhubung dengan performa, maka ini adalah kita melihatnya secara kualitatif serta dapat diprediksi. Maka kita juga bisa tahu mana mungkin bentuk penjadwalan yang baik, cocok, dan seterusnya. Nah, kemudian ada istilah di sini terminologi prioritas, priority. Oke. Anda ingat kalau di dalam algoritma antrian, oke, kita bisa menerapkan prioritas. Nah, saat sebuah item itu dia mempunyai prioritas yang tinggi, maka otomatis dia akan kita proses terlebih dahulu. Nah, di sini si penjadwal atau scheduler itu akan memilih proses dengan prioritas tertinggi daripada prioritas terendah. Si sistem dengan proses yang di prioritasnya lebih tinggi akan diproses terlebih dahulu daripada yang prioritas di bawahnya. Sehingga di sini ada kita sebut sebagai multiple antrian, multiple queue untuk menentukan tingkat masing-masing prioritas. Kemudian kalau Anda ingat kembali ya dulu penjelasan kita ada di sana tentang starvation, deadlock dan sebagainya, maka di sini prioritas terendah itu selalu starvation. Kenapa? Karena dia proses tadi tidak mendapatkan kesempatan atau bahkan akhirnya kehabisan waktu untuk proses tadi diolah. Nah, di sini maka kita bisa mengizinkan sebuah proses itu mengganti prioritasnya berdasarkan pada lama atau urutan eksekusi. Oke, nanti di slide kesekian kita akan melihat bagaimana untuk penjadwalan uniprosesor ini ternyata ada beberapa algoritma yang bisa kita terapkan, kemudian dari algoritma tadi bagaimana proses yang masuk itu diolah terlebih dahulu mana, kemudian apakah dia bisa, kalau dulu untuk penjadwalan ada istilah ini ya, preemptif, non preemptif, maka mana yang masuk preemptif, maka yang non preemptif dan seterusnya. Nah, ini untuk diagram antrean untuk penjadwalan. Anda bisa melihat di slide. Ini adalah untuk batch jobs-nya. Oke, di sini ya ini long term scheduling. Jadi di sini dia masuk ke ready queue, antrian yang ini. Kemudian dari ready queue ini kita ada short term scheduling ke prosesor yang dirilis. Kemudian ini untuk yang medium term schedulingnya dari di queue ini dia menjadi ready atau suspend queue. Oke. Ini adalah masuk ke medium term scheduling. Oke. Ini gambaran dari diagram antrian, atau kalau kembali lagi ke proses diagram yang pernah dipelajari dulu, itu bagaimana satu proses
itu dia bisa berubah statusnya, stepnya dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Sehingga itu kan kita melihatnya hanya dari satu proses, sementara kalau di realitanya proses tidak hanya satu. Jadi proses-proses tadi itu akan masuk ke antrian penjadwalan tadi ya. Sementara untuk satu proses sendiri, dia mempunyai nanti ada perubahan kondisi mulai dari dia proses itu di-create sampai dia dieksekusi dan selesai sehingga rilis. Nah, kemudian kalau kita melihatnya dari dari prioritas antrian, oke, maka satu sama juga ya, kembali lagi ya ke algoritma priority queue, itu sebuah tadi ya proses yang dia memiliki prioritas lebih tinggi, maka kita bisa memprosesnya. Jadi walaupun mungkin dia datangnya di pertengahan atau di akhir, tapi prioritas lebih tinggi bisa kita proses terlebih dahulu. Nah, untuk penjadwalan ini ada dua bentuk. Mungkin kalau Anda ingat untuk yang sebelumnya juga sudah pernah ya dibahas ya tentang preemptif dan non-preemptif. Non-preemptif itu berarti tidak bisa disela. Di mana di sini ketika sebuah proses itu berada dalam status running, maka proses itu harus dilanjutkan, oke, sampai berhenti, atau karena I/O-nya itu tidak tersedia, oke, I/O ya. Kemudian berbeda dengan yang preemptif. Preemptif itu bisa kita sela, oke, preemptif bisa di interrupt. Di sini untuk preemptif, maka proses yang sedang running atau berjalan itu boleh diinterupsi dan dipindahkan ke status ready oleh sistem operasi. Nah, keunggulan dari preemptif ini dia memberikan pelayanan yang lebih baik karena berarti tidak ada satupun proses itu yang dapat memonopoli prosesor dalam waktu lama. Oke, untuk preemptif. Jadi tadi untuk yang sebelumnya sudah diperlihatkan bagaimana apa itu uniprosesor, kemudian penjadwalan di uniprosesor, kemudian di sini ada non preemptif dan preemptif. Nah, selanjutnya ini adalah kita nanti akan melihat algoritma penjadwalan proses. Oke, untuk yang slide tadi apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nanti silakan ya, bisa diinterupsi. Oke, baik. Tadi sudah untuk pendahuluan apa itu uniprosesor, kemudian kira-kira penjadwalannya bagaimana. Selanjutnya kita di sini akan melihat, saya memperlihatkan ini beberapa algoritma dari penjadwalan proses. Jadi untuk penjadwalan proses ada berapa algoritma yang bisa digunakan. Yang pertama ada FCFS, kemudian round robin, ada SPN, kemudian ada SRT, HRRN, serta feedback. Jadi apa itu masing-masing nanti akan kita lihat. Nah, sebelum kita mengulas untuk algoritma ini, maka di sini diberikan sebuah contoh penjadwalan proses. Oke, Anda bisa melihat di layar ya. Di sana digambarkan ada 5 proses. Proses A, B, C, D, E. Oke, ada 5 proses di sini. Oke, di sini ada 5 proses. Oke. Setiap proses dia mempunyai waktu kedatangan yang berbeda-beda.
Jadi proses A, dia datang saat dia 0. Proses B2, C itu waktu kedatangannya saat dinilai 4, time-nya 4, kemudian D6, E itu 8. 8 satuan waktu. Kemudian di paling kanan itu waktu pelayanan. Atau ada juga mungkin yang menyebutnya sebagai burst time. Jadi di sini atau ini ya, mungkin nanti untuk ini untuk waktu pelayanan burst time. Ini adalah lamanya waktu yang diperlukan oleh si proses itu untuk dieksekusi oleh sistem operasi, oleh prosesor. Nah, di sini untuk A, maka waktu layanannya itu adalah 3, B6, C4, D5, E2. Nah, untuk kelima proses ini dengan waktu pelayanan yang berbeda-beda, maka pertanyaan adalah bagaimana kita mengatur sedemikian hingga sehingga prosesor itu bisa mengolah dengan baik sehingga menghasilkan tadi ya waktu yang layanan yang baik, efisien. Nah, kemudian diingat bahwa ini adalah uniprosesor. Jadi dalam satu waktu itu hanya bisa prosesor itu hanya bisa mengeksekusi satu proses. Kemudian kembali lagi ke depan tadi, ada istilah preemptif dan non-preemptif. Nah, untuk kedua terminologi itu nanti juga menentukan apakah satu proses yang sedang berjalan eksekusinya itu bisa diinterupsi atau tidak. Baik, kita akan melihat yang pertama adalah FCFS. Oke. FCFS itu adalah first come, first serve. Oke, mungkin Anda sudah cukup ini ya, familiar ya. Oke, ada ini first come. First serve. Jadi yang datang pertama itu yang akan kita proses. Nah, di sini untuk FCFS itu masing-masing proses berhubungan dengan antrean ready. Oke ya. Ini untuk keseluruhan algoritma pasti ya seperti itu ya. Jadi setiap proses itu pastinya dia sudah masuk ke dalam antrean ready. Nah, cara algoritma ini berjalan adalah ketika proses yang sedang berlangsung itu berhenti eksekusinya, maka proses terlama yang ada di dalam antrian ready itu yang akan dipilih. Jadi seperti antrian pada umumnya. Jadi mana yang paling lama di dalam antrian, maka itu yang akan diproses selanjutnya. Oke. Hanya di sini ada satu kekurangan. Antrian dengan proses yang cukup pendek, dia harus menunggu cukup lama untuk dieksekusi. Oke. Mungkin saya gambarkan di sini, Anda melihat ya, ini adalah satuan waktunya. Yang paling atas ini untuk waktu, ini menggambarkan waktu. Oke, ini waktu, jadi ini di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita tuliskan di sini, sebentar. Ini 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18. Oke. Ini proses A itu dia masuk waktu kedatangannya 0. Oke, waktu layanannya adalah 3. Ya, sudah jelas ya di situ dia 3. Oke, di sini 3. Oke. Sementara untuk yang selanjutnya
kalau berdasarkan, jadi ini A selesai. Oke, A selesai. Kemudian yang selanjutnya adalah B. B itu dia masuknya ke saat satuan waktunya 2. Oke, B2. Tapi Anda lihat di sana bahwa saat itu prosesor itu sedang digunakan A. Oke. Nah, untuk si FCFS ini dia adalah algoritma yang non-preemptive. Jadi kita harus menyelesaikan proses itu sampai selesai, baru boleh dilanjutkan dengan proses yang lain. Oke. Saat itu 2 itu sedang digunakan oleh A. Berarti kita harus menunggu sampai selesai. Nah, A itu selesai, di sini adalah waktu layanannya 3. Oke, 3 ya. 3, di sini 3 selesai. Oke, berarti ini B masuk. Oke, B masuk, dia memerlukan berapa di sini? B itu waktu layanannya adalah 6. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, B selesai. B sini ini harus kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian setelah B itu adalah C. C masuk di waktu 4. Oke, ini masih digunakan oleh B, berarti tidak boleh kita interupsi ya, kita harus nunggu sampai selesai. Sehingga si C ini dia masuk di sini. Oke. Saat waktu itu 9. C, berapa besarannya C? Di sini C adalah 4. 1, 2, 3, 4. Oke. C selesai, kemudian D masuk. D itu besarannya adalah dia masuknya ke 6, tapi belum selesai tadi ya. Jadi kita akan harus menunggu sampai si C selesai. Berarti D masuk di 13, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan terakhir adalah E. Oke. E 1, 2. Selesai. Nah, kalau Anda melihat dari tayangan, dari slide, maka kita bisa melihat bahwa salah satu kekurangan dari algoritma FCSS ini adalah sebuah proses dengan waktu yang pendek itu harus menunggu cukup lama untuk dieksekusi. Ya, Anda lihat ya, di sini kan yang paling pendek itu adalah E. Oke, itu kan hanya membutuhkan waktu pelayanan 2. Ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi dia harus menunggu. Oke, dia kan di sini waktu layanannya mestinya kan dia di 8 ya. Dia menunggu dari 8, sementara dia dieksekusi baru di 20. Jadi dia ada menunggu 12 satuan waktu. Jadi lebih lama waktu tunggunya dibandingkan dengan prosesor itu mengeksekusi si E. Oke, itu kekurangan dari si FCSS. Sementara kalau kita kelebihannya pada proses yang CPU bound, ini adalah proses I/O itu harus nunggu sampai proses CPU bound itu selesai. Oke, itu yang untuk yang FCSS. Oke, jadi FCSS tadi berarti dia adalah algoritma yang non preemptive. Selanjutnya kita akan melihat untuk yang algoritma kedua itu round robin. Oke. Round robin ini adalah dia preemptive. Oke, preemptive. Di sini dia preemptive. Oke. Nah, untuk round robin ini dia preemptive itu berdasarkan pada clock. Jadi satuan waktunya. Oke, kita akan melihat bagaimana jalannya dari algoritma si round robin ini. Di sini jadi kalau Anda ingat ya pembahasan dulu clock. Clock itu adalah itu ya pulse ya. Bagaimana kita membagi satu tadi ya prosesor tadi menjadi waktu-waktu tertentu ya. Quantum waktunya tertentu. Nah, di sini clock interrupt itu dihasilkan secara periodik dalam waktu
tertentu. Saat suatu interupsi terjadi, maka proses yang sedang berjalan ditempatkan dalam antrian ready. Jadi saat ada interupsi, maka si proses yang sedang berjalan tadi itu harus kita stop dan dia kembali lagi ke antrian ready. Ini kita kenal juga dengan istilah time slicing, pembagian waktu. Nah, dengan menggunakan kasus yang sama di sini A, B, C, D, E. Kemudian untuk round robin, oke, ini di sini disebutkan RR. Ini quantum time-nya itu adalah 1. Berarti ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan melihat. Kita akan mulai dari A. Oke, saya tuliskan dulu. Ini waktunya di sini 1. 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20. Oke, kita mulai dari yang A. A itu waktu kedatangan 0 ya, 0 di sini. Jadi kita mulai dari sini 0. Oke, ini 1 di sini ya. Ini angka 0 di sini. Ini 1. Jadi dia di 0. Nah, kemudian kita lihat B itu masuk di 2. Oke, ini B di sini. Oke, ini B. Oke, ini B. B masuk. Maka si proses yang sebelumnya itu A itu harus diinterupsi. Oke, harus diinterupsi. Nah, kemudian masuk ke B. Oke, B dimasukkan. Kemudian di sini ada batasan bahwa quantum time-nya itu adalah 0. Maaf, 1. Quantum time-nya 1. Jadi tiap satu satuan waktu itu harus diinterupsi dan diteruskan dengan proses yang selanjutnya. Oke ya, terus teruskan dengan proses yang selanjutnya. Oke, di sini. Ini B masuk, oke. Ingat dia hanya ada 1. Quantum time-nya 1. Berarti saat berikutnya itu kita harus memasukkan si B tadi ke antrean yang ada. Nah, di sini karena C itu masuknya di 4, berarti waktunya di sini masih bisa digunakan. Oke, ini maaf, ini untuk angkanya berarti angka 1 sebenarnya dia merujuk ke sini ya. Angka 1, 2, dan 3. Jadi mungkin ada sedikit miss tulisannya di situ. Nah, saat si ini kan masih B tadi masuk ke antrian. Nah, ini di A itu kan baru 2. Oke. Oke. Kalau Anda lihat di sini ada beda ya. Kenapa A itu dia bisa menggunakan 2 quantum time? Karena saat waktu itu 1, oke, waktunya 1, itu belum ada proses lain yang masuk sehingga masih bisa digunakan A. Oke. Berarti A kemudian masuk ke sini. Oke, A masuk. Oke, ini A. Oke, ini A. Sampai sini berarti A selesai. Oke, sudah 3. Nah, setelah A, tadi B ini kan baru 1 ya, berarti masih ada 5 yang belum diproses. Nah, setelah B ini, setelah ini di sini keempat, maka karena ini A sudah selesai, berarti proses selanjutnya itu adalah B. B bisa kita proses, karena C itu belum masuk. C belum masuk, jadi B kita proses. Oke, dan selanjutnya di quantum time 1 itu sudah selesai, maka harus kita lihat lagi proses yang berikutnya. Oke, proses selanjutnya, maka si C ini bisa masuk.
Oke, C masuk saat dia 4. Oke. Dan ini proses mungkin ini untuk apa ya, supaya tidak bingungkan, ini saya hapus saja ini angka yang di sini. Oke. Ini sebentar. Ini ya, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke ya. Jadi saat tadi C itu dia masuknya kan di mana? C di 4 ya. Tetapi kan saat itu masih digunakan. Oke, ini 0, 1, 2. Oke, di sini 2. Kemudian setelah itu B masuk di 2. Kemudian diteruskan karena waktu 3 ini belum ada yang lain, jadi masuk ke sini dan seterusnya. Oke. Dan di sini C kan dia masuknya setelah sebenarnya 4. Tetapi saat itu masih digunakan oleh si B. Oke. Nah, jadi kalau Anda lihat untuk si round robin itu ada polanya. Oke ya. Kalau kita melihat dari garis polanya, oke, seperti ini. Oke. Nah, inilah yang kita sebut sebagai time slicing. Jadi bagaimana kita mengatur proses, oke, berdasarkan quantum time-nya. Oke. Tetapi juga di sana kita juga akan perlihat juga urutan dari antrian yang ada. Nah, sekarang Anda bisa membandingkan tadi ya dengan yang FCFS sebelumnya tadi. Untuk FCS tadi kan si E tadi kan tadi membutuhkan berapa ya? Sekitar kalau tidak salah 12 ya. 12 waktu tunggunya. Sedangkan di sini maka ini di 9, 10 ya. Di 10 itu dia sudah bisa diproses. Oke, si E ini sudah bisa diproses. Selesai. Dan ini untuk yang D, oke, D ini dia yang nanti yang paling akhir selesai proses. Jadi nanti bisa Anda lihat ya Anda amati lagi, Anda observasi kira-kira bagaimana pembagian untuk di round robin. Oke, untuk yang round robin. Jadi berdasarkan clock waktu. Nah, untuk yang algoritma berikutnya adalah kita sebut ini adalah SPN, Shortest Process Next. Oke. Kalau melihat dari contoh yang ada di bawah ini, oke, maka Anda bisa melihat ini berarti adalah jelas ini adalah satu kebijakan penjadwalan yang non preemptif. Kenapa? Karena kita harus menyelesaikan satu proses baru bisa berpindah ke proses yang lain. Nah, bagaimana cara melakukannya? Oke, shortest process next. Shortest jadi terpendek. Proses dengan waktu terpendek itu yang akan dipilih selanjutnya. Oke. Proses dengan waktu pendek di sini akan lompat ke depan proses yang lebih panjang. Proses yang terpanjang dapat diprediksi untuk dikurangi. Oke, di sini jika waktu yang diestimasikan untuk proses tidak tepat, sistem operasi diperbolehkan untuk mengabaikan atau menggagalkan. Di sini kekurangannya adalah kemungkinan starvation untuk proses yang lebih panjang. Jadi kalau untuk yang FCFS tadi itu starvation itu untuk proses yang pendek, maka sebaliknya untuk yang SPN ini adalah kemungkinan starvation untuk proses yang lebih panjang. Oke, kita lihat ya dengan cara yang sama. Ini 0, oke. A masuk saat 0, waktu pelayanannya 3, jadi selesaikan sampai selesai. Kemudian
2, 3. Oke. Kemudian setelah itu B masuk. Oke, karena setelah itu kan C nanti baru masuknya saat 4. Jadi B masuk. Selesaikan B sampai selesai. B sampai selesai berarti ini A selesai ya. B di sini waktu pelayanannya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selesai. Nah, setelah itu masih ada 3 proses yang menunggu. Anda bandingkan waktu layanannya paling pendek mana? Dari antara C, D, dan E, oke, yang paling pendek itu adalah E. Oke. E waktu layanannya 2, 4, 5, dan 2. Oke, jadi kita pilih yang 2. Nah, tapi dilihat lagi, apakah C itu sudah memenuhi waktu untuk diproses. Oke. Kita lihat kalau dari sini tadi, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Itu kan harusnya masuk di 8, waktu ke-8. Ternyata waktu ke-9 itu baru selesai, maka kita bisa tadi E. Tapi tadi ya dibandingkan lagi ya, kalau ternyata ada satu kasus bahwa saat waktu ke-9 itu E itu waktu kedatangan itu lebih besar dari 9, berarti Anda harus melihat untuk proses lain mana yang lebih pendek. Oke, E bisa kita masukkan. Oke, sampai sana berarti E selesai. Harus kita selesaikan 2. Nah, selanjutnya kita masih ada sisa adalah C dan D. Dibandingkan C dengan D mana yang lebih pendek. Jelas lebih pendek adalah C, maka C kita proses terlebih dahulu. Oke. C masuk berarti 10, 11, oke, di time 11. Sedangkan di sini 11, 12, 13, 14, 15. Oke, D masuk saat 15. Jadi kelima proses akhirnya sudah bisa diproses lebih cepat. Apa dengan gimana? Sekarang salah satu ini ya di dalam SPN ya, tadi kemungkinan starvation untuk proses yang lebih panjang. Oke. Anda lihat ya di sini karena kita lebih mengutamakan E daripada untuk proses C dan D. Sementara untuk waktu pelayanannya untuk kedua proses tadi kan lebih panjang. Jadi ada starvation. Jadi mereka waktu tunggunya itu lama. Jadi semakin lama waktu mereka tunggu, oke, kemungkinan starvation itu lebih mungkin. Mungkin itu untuk yang SPN. Jadi SPN itu algoritma, oke, non preemptif. Nah, sekarang bagaimana untuk versi preemptifnya? Itulah yang kemudian muncul algoritma SRT, shortest remaining time. Oke, shortest remaining time. Baik, untuk yang SRT ini adalah versi preemptif dari model shortest process next. Di sini kita harus mengestimasikan waktu pemrosesan. Dalam algoritma penjadwalan ini, proses dengan jumlah waktu terkecil yang tersisa itu sampai selesai itu yang dipilih untuk dieksekusi. Oke, dengan cara yang sama tadi. Ini 0, 1, 2, 3. Oke, A kita selesaikan ya, sampai selesai di sana. Kemudian B masuk. Oke. Sebelumnya kita lihat kenapa B itu kalaupun dia preemptif, kenapa B tidak kita proses terlebih dahulu daripada A? Kenapa si A itu tidak diinterupsi dan B masuk? Karena apa? Saat
time kuantumnya itu 2, oke, maka si A itu dia masih tersisa satu satuan waktu yang belum dieksekusi dibandingkan dengan B. Misalkan jika B itu masuk di 2, sini mungkin masuk, tapi kan kita hanya bisa memproses satu ya, memproses satu, sehingga di sana ada karena nanti muncul C, oke, itu kan masih tersisa 5. Jadi karena 5, oke, sisa 1 dengan sisa 5, itu berarti lebih sedikit yang 1 ya. Oke, untuk sisa waktunya, sehingga kita pilih A itu untuk diselesaikan terlebih dahulu. Oke, kemudian B ini masuk. Oke, B di sini masuk. Nah, si B ini kita lihat, ini B masuk di sini. Ini A sudah selesai ya. Ini A selesai, ini B masuk. Nah, ternyata saat waktu keempat, C itu sudah masuk. Oke, sekarang kita hitung. C masuk, saat C masuk itu kan waktu pelayanannya 4. Oke, ini 4. Sedangkan di B tadi, sisanya itu karena baru tereksekusi satuan waktu, berarti masih punya sisa 5. Oke. 5 dengan 4 itu lebih kecil 5. Oke, sehingga kita mengutamakan si C. C itu kita eksekusi. Oke. C kita eksekusi. Oke, ini 4, 5, 6, 7, 8. C. Nah, sebenarnya saat di waktu ke-6 itu D masuk. Tapi kembali lagi, saat D masuk itu dia waktu pelayanannya 5. Oke, 5. 5 berarti sama dengan B. Oke, sama. Di sini 5, ini 5. Sementara saat itu si C itu kan dia masih tersisa tinggal 2. Sehingga C ini kita lanjutkan sampai selesai. Oke, C selesai 8. Nah, kemudian kita masuk ke satuan waktu 8. Ternyata saat di 8 itu sudah masuk proses yang berikutnya, E. Itu 8. Oke. Berarti ada 3 kemungkinan proses yang bisa berjalan ya. Di sini ini kita masih ada tadi, sebentar. Ini sisanya 5. Oke, ini sisa 5. Maaf, tidak terlihat. Ini sisa 5. Oke. Kemudian yang D tadi juga sisa 5. Karena belum diproses sama sekali. Sedangkan E itu dia hanya membutuhkan waktu pelayanan 2. Kita bandingkan ketiganya. Maka yang dipilih itu adalah yang paling pendek, oke? Yang waktu sisanya itu berarti E. Sehingga di sini E itu diproses. E masuk terlebih dahulu. Nah, setelah itu E selesai, dia saat di 10. Oke. Tinggal 2. Tinggal nih ya. Jadi tadi untuk C dan E sudah selesai. Nah, tinggal pilihannya 2. B dan D. Oke. B dan D. Nah, tadi kan sebenarnya B itu sudah lebih dulu diproses, sehingga kenapa kemudian itu yang didulukan dibandingkan dengan D. Oke, B kita proses, tadi sisa 5, oke, sampai selesai, sini 5, sehingga terakhir adalah di sini, E. Oke, itu untuk shortest remaining time. Jadi SRT ini adalah versi preemptif, oke, dari model shortest process next. Jadi Anda bisa membandingkan ya dengan yang algoritma sebelumnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang kita sebut algoritma HRRN, Highest Response Ratio Next. Oke. Highest Response Ratio Next. Jadi
Ini adalah bagaimana kita memilih proses berikutnya dengan rasio tertinggi. Ini adalah bentuk dari non preemptif, algoritma non preemptif. Jadi tidak bisa diinterupsi. Untuk rumusnya itu adalah di sini kita punya rasio. Oke, rasio, cara menghitung rasionya adalah time span waiting tambah expected service time dibagi expected service time. Jadi expected service time ini waktu layanan. Sedangkan time span waiting ini adalah waktu menunggu. Nah, caranya bagaimana? Kita akan mulai dari proses A. Oke, A masuk ya. Dan ingat ini non preemptif, jadi A itu harus diselesaikan sampai selesai. 0, 1, 2, 3. Oke, A selesai di sini. Kemudian, saat yang time kuantum ketiga, oke, itu jelas, hanya ada proses B yang sudah bisa kita eksekusi. Jadi B kita selesaikan sampai selesai. Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai selesai. Selanjutnya itu adalah kita punya di 9 itu bisa ada 3 pilihan ya. Apakah kita akan pilih C atau D atau E? Oke ya, C, D, E. Mana yang akan dipilih? Nah, ini lah yang kemudian akan kita hitung berdasarkan rumus rasio. Nah, sekarang kita akan menghitung waktu tunggu, time span waiting. Oke. Kita hitung untuk yang TSW-nya. Ya, time span waiting ini ya, time span waiting. Untuk yang C, oke, C. Ini kan kita lihat ya, 3 proses ini akan bisa diproses itu saat waktu ke-9. Berarti waktu tunggu C, padahal dia kan datang dari 4. Jadi C itu 9 kurang 4 sama dengan 5. D, oke, D berarti 9 kurang 6, 3. Dan E itu 9 dikurangi 1, karena dia masuk ke 8 berarti 1. Oke. Kemudian, untuk waktu pelayanan, ini itu kita sebut juga kalau di rumus adalah expected service time. Jadi waktu layanan ini di sini adalah, ini ya, saya singkat misalkan EST, expected service time. Maka kita sekarang akan menghitung rasionya. Oke, rasio. Kita hitung rasio. Berarti untuk C, itu rasionya adalah time span waiting-nya tadi berapa? 5. Ditambah expected service time-nya dari C itu adalah 4. Oke ya, 4. Dibagi expected service time ini 4. Dapatkan nilai 2,25. Saya hitung untuk yang sama, untuk D, nanti bisa Anda cek ya apakah perhitungannya sesuai atau tidak. D itu 1,6 dan E itu 1,5. Oke, 1,5.
Sementara kita harus memilih yang tertinggi. Oke, berarti yang tertinggi di antara 2,25, 1,6 dan ini di antara ini ya 1, 2, 6. Jadi yang tertinggi adalah si ini. 2,25 itu yang kita pilih. Sehingga kalau kita lihat di sini, maka setelah B ini selesai, maka C yang akan diproses. Nah, selanjutnya kita lihat C ini kan nanti akan selesai diproses saat ini 10, 11, 12 ya. Jadi saat waktu ke-13 itu ada 2 proses yang kemungkinan bisa dieksekusi. Pertama D dan E. Oke, Anda lakukan dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya tadi, hitung rasionya. Oke, ternyata dengan cara yang sama tadi diperoleh rasio di D ini. Oke. Ini nanti Anda cek juga ya apakah ini sesuai atau tidak. Sedangkan untuk E ini rasionya 3,5. Maaf. Maaf, ini ada mungkin salah. Jadi untuk selanjutnya itu dihitung lagi. Oke. Ini saya pilih biru. Dihitung lagi rasio. Saat T sama dengan 13, maka rasio untuk D ini 2,4, E 3,5. Sehingga saat T13 ini yang kita proses terlebih dahulu adalah E. Oke, E sampai selesai tadi dia hanya butuh waktu 2 dan terakhir si untuk D dia baru akan bisa diproses saat T sama dengan 15 sampai selesai. Oke. Ini adalah gambaran dari HRRN. Jadi dia untuk algoritmenya adalah non preemptive. Kemudian, algoritma yang berikutnya adalah algoritma feedback. Feedback ini adalah bagaimana kita menahan tugas yang berjalan dengan lama. Dengan mengabaikan waktu sisa proses yang diperlukan untuk eksekusi. Nah, untuk feedback ini bisa didasarkan pada quantum time-nya. Nah, ini untuk yang contoh feedback Q1. Oke. Ini ya, di sini A itu 0, masuk ke 0, itu waktu layanan di sini banyak yang waktu yang diperlukan itu 3, tapi 2 itu sudah saat waktu kedatangan 2 sudah masuk B, sehingga kita interupsi, dan masuk ke B, kemudian diselesaikan A. Oke, dan seterusnya. Nah, untuk menahan tugas yang berjalan dengan lama. Ini jadi ada tadi ya, Anda bisa membandingkan tadi perbedaannya dengan yang si round robin tadi, time slicing itu seperti apa. Nah, kalau untuk yang di bawah ini Q-nya sama dengan 2, maka ini kita mempertahankannya itu adalah 2 satuan waktu. Sehingga di sini kenapa muncul ini ada 2. Jadi lebih panjang di sini. Oke, untuk feedback nanti silahkan Anda baca referensi, Anda coba-coba sendiri bagaimana untuk algoritma ini berjalan, yaitu feedback. Selanjutnya ini adalah untuk ini gambaran dari penjadwalan feedback. Oke, berdasarkan quantum time-nya tadi RQ0, 1 dan sampai seterusnya. Nah, di sini di slide ini
Ini adalah untuk menggambarkan bagaimana antara algoritma-algoritma tadi itu saat kita compare, oke. Pertama dari selection function-nya. Nah, ini kemudian untuk mode decision-nya kita Anda juga sudah cukup paham ya, non preemptive, round robin itu preemptive, non preemptive, SRT ini preemptive at arrival. Kemudian HRRN ini non preemptive, dan feedback ini preemptive at time quantum juga. Oke, dan ini untuk throughput-nya, kemudian ini untuk perbandingan terkait dengan respon time-nya. Kemudian ini saat kita melihatnya dari nilai overhead-nya. Oke, ini minimum dan seterusnya. Kemudian terkait dengan efek on process. Dan ini untuk yang starvation. Oke. Jadi kemungkinan apakah terjadi starvation atau tidak di antara algoritma tadi. Lalu ini adalah perhitungan dari apa gambaran sudah kita hitung tadi dengan cara yang sama ya, dengan kasus yang sama tadi. Oke, misalkan saat kita melihatnya dari FCFS. Oke. Dia finish time-nya. Kemudian ini saat round robin kuantum 1, ini saat kuantum 4. Bisa Anda bayangkan bagaimana setiapnya. Kemudian turn on time. Ini 8,6 dan seterusnya. Jadi untuk apa? Untuk rumus-rumus ini nanti silahkan Anda bisa mengeksplor secara mandiri. Oke, bagaimana penerapannya? Di sini saya memberikan overview-nya ya, gambaran dari masing-masing algoritma. Nanti untuk perbandingan ini bisa silahkan Anda bisa mencari referensi yang lain atau Anda googling, ada banyak di sana. Kemudian ini masih sama tadi ya. Oke, ini sebentar, ini SRT. Oke, jadi ini sama sebenarnya. Untuk yang ini hanya di sini ditambahkan di sebelah kanan ada HRRN. Oke, dan juga ini feedback. Oke, ini perbandingannya, finish time-nya dan seterusnya. Oke. Jadi tadi kalau melihat dari yang tabel perbandingan yang sebelumnya, maka setiap algoritma dia mempunyai peruntukannya sendiri-sendiri dan dia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke. Kemudian selain itu ada juga kita kenal yang ini adalah penjadwalan Verser. Untuk penjadwalan Verser ini di sini adalah aplikasi user berjalan sebagai kumpulan proses atau thread. User memperhatikan performa dari aplikasi sehingga perlu membuat keputusan penjadwalan berdasarkan sekumpulan proses yang ada. Oke, ini ada proses A, proses B, proses C. Ini adalah contoh Verser scheduler dari 3 proses ya, 3 proses dan 2 grup. Oke, grup 1 dan grup 2. Jadi dikelompokkan. Kemudian ini adalah untuk contoh di penjadwalan tradisional pada Unix. Maka pada Unix ini menggunakan multi-level feedback. Multi-level feedback digunakan dalam setiap antrian berprioritas. Prioritas-prioritas itu dihitung kembali secara komputatif, per detik. Basis prioritas adalah bagaimana kita membagikan semua proses ke dalam bagian yang telah ditetapkan dalam skala prioritasnya. Nah, untuk faktor-faktor pengaturan digunakan untuk menempatkan proses di dalam kelompok.
band-nya. Oke. Band itu apa? Oke, band ini adalah satu terminologi, yaitu dengan band kita bisa menurunkan urutan prioritas. Oke, tadi kan proses itu dieksekusi berdasarkan prosesnya, tapi kita bisa menurunkan prioritas di satu proses. Di sini caranya adalah kita menggunakan swapper, swap in swap out, kemudian menggunakan blok kendali perangkat I/O, kemudian kita manipulasi file, lalu juga terkait dengan kendali karakteristik perangkat I/O serta pengguna proses. Baik, ini tadi adalah gambaran, ini slide terakhir. Jadi apa yang saya tampilkan tadi ini adalah gambaran bagaimana penjadwalan proses pada uniprosesor. Oke, uniprosesor itu berarti kan prosesor-prosesor yang tradisional ya, yang awal-awal dahulu. Kalau prosesor yang kita ketahui sekarang itu sudah multiprosesor ya. Jadi dalam satu prosesor dia bisa mengeksekusi beberapa proses sekaligus. Bahkan HP-HP yang Anda miliki ya, smartphone yang kita miliki sekarang pun kan juga dalam satu waktu itu bisa berjalan berapa proses sekaligus. Oke, ini gambaran dari uniprosesor. Untuk minggu depan kita akan membahas terkait dengan multiprosesor. Oke, sampai sini apakah ada mungkin pertanyaan dari adik-adik semua? Oh, jika tidak ada nanti akan sudah saya share ya untuk materi. Nanti silakan Anda bisa melihat, di materi Anda pelajari, kemudian Anda sesuaikan juga dengan yang tadi sudah kita pelajari juga ya, dengan di Teams tadi. Jika nanti ada pertanyaan atau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat grup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk yang kuliah kali ini saya cukupkan sekian dahulu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk atensinya semua. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu.